Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal. Selawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan ke junjungan Nabi Sayyidina Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya sampai akhir akhir. Kembali kita bertemu masih dengan topik Ulumul Quran dengan tema identitas 10 qiraat. Pada abad ketiga, Abu Bakar Ahmad Ibnu Musa Ibnu Mujahid telah menseleksi qori-qori yang ada pada saat itu yang banyak berbeda pendapat, ada yang mengatakan 40-50 qori, dan diseleksi oleh Abu Bakar Ahmad menjadi 7 qori. Ada di dalam kitabnya As-Sab'ah fil Qiraah, atau yang dikenal dengan qiraat asab, atau di Indonesia menjadi 7 qiraah. Ini sangat fenomenal sampai saat ini. Ada 7 qiraah yang masyhur yang dikenal pada saat ini. Ada 7 bacaan cara membacanya Namun pada abad ke-5 sampai ke-8 Ibnul Jazari membuktikan ada 3 qori lagi yang sama-sama mumpuni, kualitasnya sama dengan 7 qori yang ada itu, menjadi 10 totalnya, 10 qiraah. Ada di dalam kitabnya beliau, dalam kitabnya An-Nashr fil Qiraatil Ashr. Ini kitabnya cukup fenomenal juga Jadi sampai saat ini ulama juga sudah mengakui ke 10 qiraat itu. Baik, kita akan sedikit mengenal ini identitas daripada 10 qori itu. Namun karena keterbatasan waktu untuk episode awal ini, cukup 5 yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah Imam Nafi' Al-Madani yang lahir pada tahun 70 Hijriah. Nama aslinya Nafi' Ibnu Abdurrahman Ibnu Abi Nu'aim atau biasa dipanggil Abu Ruwain. Beliau berasal di Isfahan, dari Isfahan, Iran. Walaupun beliau lahir di Madinah, tapi aslinya orang Iran, dari kota Isfahan. Masya Allah, Abu Nafi ini, Imam Nafi ini luar biasa karena ketika beliau berbicara, maka sekitarnya akan menebarkan aroma wangi, Masya Allah Karena ada yang mengatakan, apakah engkau Imam Nafi mengkonsumsi minyak wangi? Dia bilang tidak Dia hanya mengatakan, saya bermimpi bahwa Rasulullah SAW membacakan Al-Quran di mulut saya. Nah, semenjak itu setiap kali saya berbicara sekitar saya mewangi, Masya Allah. Dan perawi dari Abu Nafi seperti itu sudah disepakati oleh para ulama qiraah bahwa hanya ada 2 saja Setiap imam atau setiap qori hanya 2 yang diakui Walaupun banyak perawi-perawi yang lainnya, tetapi setelah diseleksi dari kemampuannya hanya 2 yang dilegalitaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah Qolun, nama aslinya Isa ibnu Mina ibnu Wardan. Ini perawinya Qolun dan Warsi. Warsi ini sebenarnya bukan nama aslinya, tetapi memang Imam Nafi senantiasa memberikan gelar kepada murid-muridnya sesuai dengan keahliannya ataupun keciri khasan pada dirinya Baik, ini yang pertama adalah Imam Nafi Al-Madani. Yang kedua Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Tapi ini bukan Ibnu Katsir yang ahli tafsir tetapi ini yang ahli qiraat. Ada 2 jangan disamakan
Jadi nama kecilnya Abdullah ibnu Amr ibnu Abdillah, ya. Biasa dipanggil Abu Mabad, ya. Lahir di Mekah 45 Hijriah. Dan perawinya adalah Al-Bazi dan Qunbul, ya. Al-Bazi dan Qunbul ini perawinya, ya, dua perawi. Yang ketiga Imam Abu Amr Al-Bashri, lahir di kota Mekah pada 68 Hijriah. Perawinya Ad-Duri, ya, dan As-Susi. Dan yang keempat Imam Ibnu Amir Asy-Syami, imam qiraat yang paling senior, ya, dan paling tinggi sanadnya, ya, lahir pada 8 Hijriah. Perawinya yang pertama Hisham, ya, yang lahir pada 153 Hijriah, dan Ibnu Zakwan. Dan yang terakhir adalah Imam Hashim Ibnu Abi Najud Al-Kufi, ya. Imam qiraat yang sangat menonjol dalam hal keilmuan, ya. Keistimewaannya pada kualitas suaranya yang sangat-sangat merdu dan tajwidnya juga Masya Allah, ya, yang paling menonjol, ya. Ini beliau sama, ya, generasi-generasi tabi'in. Dan beliau juga banyak belajar dari para sahabat-sahabat, ya, seperti Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Ubay ibnu Ka'ab, dan Zaid bin Thabit, ya, rahimahullahu anhuma. Perawinya Abu Bakar, ya, Abu Bakar, Syu'bah, dan Ibnu Ajaisi, ya, Ibnu Ayasi, ya, yang dikenal saat ini, ya, riwayat Subah, ya, riwayat Subah, ya, yang sekarang ini banyak dipelajari di Indonesia, ya. Dan yang kedua, dia juga yang sangat fenomenal, yaitu Hafs Ibnu Sulaiman, ya, riwayat Hafs. Maka saat ini banyak dikenal dengan Imam Hashim riwayat Hafs, yang hampir sebelahan dunia yang banyak menggunakan qori atau Imam Hashim, ya, Hashim riwayat Hafs, ya. Yang seperti di Indonesia juga umumnya, ya, hampir mayoritas yang menggunakan qiraatnya, ya, Imam Hashim riwayat Hafs. Tapi saat ini juga sudah merebak di tempat-tempat TPQ, tempat-tempat pelajaran Quran, ya, atau tempat-tempat ISIS juga dipelajari riwayat Ibnu Subah, ya. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.